Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan mengomentari video dari Ustadz Nababan dan Dondi Tan. Dondi setan. Dalam video mereka, seperti biasa, mereka bicara soal orang Kristen yang menyebarkan agama di Indonesia yang katanya melanggar undang-undang. Ironisnya, di saat yang sama Ustadz Nababan justru melakukan hal yang sama, yaitu berdakwah kepada orang yang sudah beragama di NTT. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Ya, kalau yang disebut Ustadz dengan rambu-rambu itu, ya, itu adalah yang disebut dengan keputusan bersama dua menteri. Betul. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 1 tahun 79, yang melarang orang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Jadi kita juga tidak boleh istilahnya mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Indonesia ini sudah ada aturan penyebaran agama. Ya, SKB 2 menteri nomor 1 tahun 79 diatur bagaimana aturan untuk pensiaran agama. Di bab 4 diatur nggak boleh door to door, nggak boleh bagi-bagi pamflet, brosur, nggak boleh bagi-bagi sembako, ya. Itu hal-hal sudah dilarang. Dan kita baru saksikan bagaimana Dondi Tan bicara soal SKB 2 Menteri soal penyiaran agama. Dan alasan inilah yang menjadi dalil Dondi Tan untuk membahas Alkitab dengan tujuan membenteng akidah umat Islam. Sebenarnya cukup aneh, membentengi akidah umat Islam dengan membahas kitab agama lain. Logikanya gini, jika rumah tangga Dondi Tan bermasalah, yang perlu Dondi Tan lakukan adalah mengurus rumah tangga lain, sehingga rumah tangga Dondi Tan akan terlihat lebih baik. Kan bukan gitu caranya. Dondi Tan harusnya bereskan rumah tangganya. Dengan menjelekkan rumah tangga orang, tidak membuat masalah rumah tanggamu selesai. Yang paling lucunya, Dondi Tan sedang berbicara dengan orang yang sehari-harinya berdakwah ke daerah yang sudah beragama. Siapa dia? Ustadz Nababan. Berikut kesaksian Ustadz Nababan sendiri di depan hidung Dondi Tan. Nah, sifatnya pembinaan. Dan juga, nah saya sambil berdakwah di sana itu kan, bukan berdakwah bil lisan, tapi berdakwah dengan bilhal, dengan materi gitu. Saya suka bantu saudara-saudara kita yang tidak mampu di sana. Nah, tiba-tiba orang-orang di sana itu nggak respect. Orang-orang tua non-muslim itu menyerahkan anaknya ke saya untuk diislamkan. Malah nitip? Nitip, padahal orang tuanya tidak muslim. Nah, mereka tahu Ustadz ini baik, programnya bagus sekali. Kami titip anak kami untuk dididik, nggak apa-apa diislamkan. Yang penting dididik, di kader. Diislamkan? Diislamkan, jadi di kader. mereka bersyahadat masuk Islam? Bersyahadat kan. Tapi orang tuanya tetap? Tetap. Tapi pada akhirnya orang tuanya masuk Islam. Alhamdulillah. Setelah sekian tahun. Nah, kebetulan dulu saya dekat banyak dengan para duta besar negara Arab. Saya dekat dengan duta besar negara Arab Saudi, Libya, Irak, ya, Sudan, Libya, macam-macam, ya, Oman, banyaklah, Emirat, gitu kan, Qatar. Jadi akhirnya mereka pada berkunjung ke pesantren kita, para duta besar ini. Rame-rame duta besar datang ke pesantren kita, melihat program saya yang begitu istimewa. Kan jarang-jarang ada orang punya program mengislamkan orang. Dan saya tidak sembunyi-sembunyi, saya upload di YouTube. Sampai sekarang masih banyak di YouTube. Ya, orang-orang yang saya bawa dari NTT sana saya islamkan, gitu kan. Dan itu atas permintaan orang tuanya. Saya nggak dakwahi. Saya tidak ada ngajak-ngajak mereka kepada Islam. Tapi orang tuanya nyerahkan ke saya, maka semua pakai tertulis, gitu kan. Nah, saya sambil berdakwah di sana itu kan, bukan berdakwah bil lisan, tapi berdakwah dengan bilhal, dengan materi gitu. Saya suka bantu saudara-saudara kita yang tidak mampu di sana. Nah, flashback. Dan itu atas permintaan orang tuanya. Saya nggak dakwahi. Saya tidak ada ngajak-ngajak mereka kepada Islam. Flashback. Nah, saya sambil berdakwah di sana itu kan, bukan berdakwah bil lisan, tapi berdakwah dengan bilhal, dengan materi gitu. Saya suka bantu saudara-saudara kita yang tidak mampu di sana. Nah, ternyata wilayah dakwah Ustadz Nababan adalah ke daerah NTT. Pertanyaan kita adalah, apakah orang NTT belum beragama? Tadi juga kita dengarkan, bagaimana cara Ustadz Nababan berdakwah? Dengan cara bagi sembako. Tadi Ustadz katakan saya tidak mendakwa ke mereka yang datang bawa anak-anaknya. Padahal tadi, SKB 2 Menteri katakan, jangan menyiarkan agama dengan sembako, apalagi kepada orang yang sudah beragama.
Jadi sembako yang dibagikan itu menarik orang NTT bawa anak-anaknya. Dengan bagi-bagi sembako, orang-orang yang kekurangan di NTT menjadi tertarik dengan Islam. Bukankah itu juga sudah melanggar SKB 2 Menteri yang salah satu pasalnya mengatakan A. Menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan, dan atau minuman, pengobatan, obat-obatan, dan bentuk-bentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk atau menganut agama yang lain berpindah dan memeluk atau menganut agama yang disiarkan tersebut. Bahkan, pada kesempatan lain, Ustadz Nababan ini mengatakan demikian. Subhanallah. Maka berdakwah itu dengan ilmu. Orang siapa? Orang yang intelektual tadi didakwah ke ilmu, pakai konsep. Baru yang kedua apa? Wal mau'idhu al-hasanah. Apa ini? Oh, dia butuh contoh-contoh yang konkret. Antum dakwahi orang-orang di kampung sana yang tidak sekolah, pakai ilmu. Tadi, tidak masuk akal dia itu. Ditolak sama dia. Kenapa? Tidak sekolah dia. Tapi kalau datang bawa sembako, diterima sama dia. Nah, saya dakwah dokter ke NTT. Rame-rame orang tua di sana menyerahkan ke saya anaknya untuk diislamkan. Ayah ibunya Katolik, anaknya disuruh masuk Islam. Kenapa? Karena metode dakwah saya mengikuti Quran tadi. Oh, dulu waktu di Kristen begitu juga caranya. Cuma saya pindahkan ke Islam. Bagus itu. Saya pergi ke NTT itu bawa menteng banyak saya uang. Saya kalau ke NTT bawa uang banyak saya. Karena saya suka nolong orang-orang di sana. Oh, tidak ada air, saya bangunkan dia sarana air. Oh, Islam begitu ya? Iya. Islam itu agama yang kasih sayang. Jadi kalau kita menawarkan kepada seseorang harus ada buktinya. Kita katakan Islam agama yang kasih sayang. Buktinya mana? Ada orang susah dibantu. Itu Islam. Akhirnya berebut orang masuk Islam. Masya Allah. Subhanallah. Pertanyaan kita adalah, apakah Ustadz Nababan tidak melanggar SKB 2 Menteri yang jadi andalan Donditan? Sebenarnya SKB 2 Menteri itu dilema bagi Muslim sendiri. Karena seperti yang dikatakan Ustadz Nababan, kedua agama ini adalah agama misi. Saya menyimpulkan di dunia ini dari sekian banyak agama, hanya ada dua agama misi. Misi Hanya dua agama misi. Ya. Yang pertama agama Kristen, yang kedua agama Islam. Iya, betul. Apa itu agama misi? Yaitu agama yang selalu ingin mengajak orang lain ke dalam agamanya. Iya, betul. Nah, saya lihat ini cuma dua agama. Iya, betul. Jadi agama Kristen itu agama misi, Islam juga agama misi. Iya, betul. Dalilnya bisa kita baca dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 atau juga Injil Markus pasal 16 ayat 15. Ya. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Jadi setiap umat Kristen berkewajiban mengajak orang lain yang belum Kristen masuk ke dalam agamanya. Sebagaimana Islam juga ternyata itu agama misi. Ya, betul. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali untuk seluruh umat manusia. Ya. Jadi Rasul itu untuk seluruh umat manusia, Ya. bukan hanya untuk orang Arab saja. Ya. Untuk seluruh umat manusia dengan membawa berita gembira dan peringatan kata Allah. Dalam ayat yang lain kata Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai datang kepada kaum itu utusan Allah berdakwah menyelamatkan mereka masuk Islam. Ya. Jadi ternyata memang dua agama ini sama-sama mempunyai misi memasukkan orang ke dalam agamanya. Jadi bukan cuma Kristen, Islam juga berkewajiban. Kan begitu. Kalau SKB melarang orang menyiarkan agama kepada orang yang sudah beragama, itu artinya SKB ini sedang melarang orang untuk melaksanakan ajaran agamanya. Karena menyiarkan agama adalah perintah agama. Jadi dalam hal ini, yang perlu dihindari dari penyiaran agama adalah penggunaan kekerasan atau paksaan. Kalau dengan beri bantuan baik material atau non-material membuat orang tertarik dengan agama yang memberikan, menurut saya tidak menjadi masalah, sejauh itu tidak dilakukan dengan paksaan. Jadi kesimpulannya, Donditan sedang menggunakan standar ganda. Sebenarnya Donditan sendiri melanggar SKB 2 Menteri tersebut dengan cara apa? Mari kita dengarkan pernyataan Donditan berikut. Nah, ya, surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, kalau nggak salah nomor 1 tahun 79, itu yang melarang ya, orang untuk merayu, intimidasi atau mengajak orang yang sudah beragama, mengajak orang yang sudah beragama. Kalau orang yang belum beragama boleh-boleh saja, tapi kalau yang sudah beragama itu dilarang. 346 menit kemudian. Ya, setelah ini kan sudah menjadi Muslim, kita dakwah sama-sama. Insya Allah. Kita ajak
Itu PR kita ajak ya siapa saja yang mendengar dakwah kita, baik itu yang muslim maupun yang non muslim, untuk kembali ke Islam. Itu aja sebenarnya sih. Flashback. Mengajak orang yang sudah beragama. Kalau orang yang belum beragama boleh-boleh saja. Tapi kalau yang sudah beragama itu dilarang. Memang mualaf ini nakal gitu loh. Kalau Ustadz Nababan berdakwah ke NTT yang mayoritas Kristen, dia bilang berdakwah. Kalau Kristen menyebarkan Kristen dikatakan kristenisasi. Apa mungkin karena alasan berikut ini? Itu kan karena kita di sini tempat mayoritas. Oke. Ya, maklum dikit dong kalau mayoritas. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Don Ditan dan Ustadz Nababan. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Amin.